الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa usallimu alaikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melanjutkan kembali pengajian kita di zuhur Senin ini untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan zuhur ini kita akan mengkaji hadis yang ke-31 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang disusun oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, di mana hadis ke-31 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, An Abil Abbas Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, dari Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ia mengatakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah diriku kepada suatu amalan, idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu, yang mana jika amal perbuatan tersebut aku lakukan, Allah akan mencintai diriku dan orang-orang juga akan mencintai diriku. Faqal,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau dalam perkara dunia, yuhibbukallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau. Wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nasu. Dan zuhudlah Anda terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang, maka orang-orang akan menyenangi Anda. Al-hadis hasanahu al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menghasankan hadis ini dengan mengatakan haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Dan selain Ibnu Majah juga terdapat riwayat yang lainnya bi asanida hasanatin, dengan sanad yang hasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini terkandung beberapa pelajaran yang mulia. Di antaranya yang pertama adalah al-hathu 'ala az-zuhdi fid dunya, yaitu seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk zuhud dalam perkara dunia. Apa sih zuhud itu? Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, salah seorang syarih, salah seorang syurah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, beliau mengatakan bahwasanya zuhud dalam perkara dunia itu adalah at-taqallul. At-taqallul itu menyedikitkan, artinya tidak memperbanyak dan mencukupkan dengan yang sedikit. Minad dunya, dari perkara dunia. At-taqallul minad dunya waz-zuhdu fiha. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan makna zuhud itu al-i'rad. I'rad itu berpaling. Jadi kalau dikatakan zuhud dalam perkara dunia, maka dia berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang tersebut tidak silau dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, ini anjuran pertama, perintah pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban dari pertanyaan salah seorang sahabat yang tadi datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita sebagai seorang Muslim zuhud dalam perkara dunia ini, yaitu dalam artian kita berpaling dari kenikmatan dunia dan tidak berlomba-lomba untuk memperbanyak, menumpuk-numpuk kenikmatan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Nabi sampaikan dalam hadis ini, yuhibbakallah, Allah akan mencintaimu. Artinya semakin cinta kita kepada akhirat dan semakin kita tidak memerlukan dan tidak silau dengan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai kita. Nah, ini di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang mengisyaratkan hal tersebut. Yang pertama yang sering kita dengar, terutama di bulan Ramadan ini, di rakaat pertama salat witir selalu dibaca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di bagian akhir dari surah ini Allah berkalam, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Akan tetapi kalian, kebanyakan manusia, masih saja mengedepankan kenikmatan-kenikmatan dunia, kehidupan-kehidupan dunia. Padahal wal akhirah, kata Allah, padahal akhirat itu jauh lebih baik, khairun, dia jauh lebih baik, wa abqa, lagi lebih kekal. Adapun di dunia ini kenikmatannya hanya sementara dan ia tidak kekal. Akan tetapi faktanya lebih banyak orang-orang lebih memilih untuk berlomba-lomba mencari dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencela
orang yang memperbanyak kemegah-megahan dunia ini, kemewah-mewahan dunia itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkalam dalam surah yang pertama dibaca di dalam dalam salat tarawih, alhaakumut takatsur. Allah berkalam alhaakumut takatsur. Takatsur itu memperbanyak kemewahan-kemewahan dunia dari kata-kata kasuro. Kasuro itu banyak. Takatsur, takatsara ya takatsaru, itu dia memperbanyak kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Itu menjadikan apa kata Allah? Alhaakum. Dia akan menjadikan kalian lupa. Dia akan menjadikan kalian lalai ketika seseorang itu mengejar-ngejar dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang kafir yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri mereka itu adalah hobinya itu gemar memperbanyak harta dan menghitung-hitung harta. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mana Allah sudah cela mereka dengan kecelakaan di awal ayat surah Humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Allah sebutkan salah satu sifat mereka yang dibenci oleh Allah, yaitu apa? Ketika dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya jama'a mala. Dia mengumpul-ngumpulkan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabuna anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya harta tersebut itu bisa menjadikan dirinya kekal. Padahal barang sedikit pun tidak bisa memberi apa-apa. Jadi Al-Quran sudah banyak memberikan seruan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk zuhud, berpaling dari dunia. Dan kebanyakan orang-orang kafir, kebanyakan orang-orang yang mendustakan agama Allah, dia dilalaikan dari petunjuk kepada Allah itu karena sebab dia silau dengan dunia, memperbanyak harta, berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk kenikmatan dunia, tidak akan puas-puasnya. Nah, ini yang pertama yang akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berzuhud dalam perkara dunia. Terlebih dalam munasabah bulan Ramadan ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berpuasa ini kan memang latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita zuhud terhadap kenikmatan dunia, yaitu dengan cara Allah melarang kita dari 3 hal, yang mana 3 hal ini hukum asalnya adalah halal. Kita berlatih untuk tidak menikmati yang halal dalam jangka waktu tertentu. Ini diantara tujuannya adalah kita berlatih untuk menunda kesenangan dunia, karena Allah akan menganugerahkan kesenangan yang tidak ada habis-habisnya nanti kelak di akhirat. Dan simbol kesenangan dunia itu kan perut dan syahwat. Pangkal perut itu untuk makan dan minum, sementara syahwat itu hubungan suami istri. Kedua hal ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah hendak mendidik kita melalui puasa ini untuk zuhud dan tidak silau dengan dunia, yaitu dengan cara latihan untuk menunda kesenangan. Kita menunda kesenangan dunia melalui ibadah puasa ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, ini pelajaran pertama dari hadis ini, yaitu seruan untuk zuhud, yaitu perintah Allah dan Rasulnya untuk zuhud, berpaling dari kenikmatan dan kemewahan dunia. Kemudian yang kedua, perkara yang disampaikan di dalam hadis ini yang berkenaan dengan pertanyaan sahabat tadi, agar orang mencintai kita itu bagaimana? Maka kata Nabi, wazhad fima indan nas, zuhudlah Anda terhadap apa yang telah menjadi milik orang lain. Artinya ketika kita zuhud ini, kita berpaling dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada orang lain, tidak silau dengan kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Ini zuhud. Ketika kita tidak silau dengan kenikmatan yang mereka miliki,
kita tidak silau dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, maka orang-orang juga akan menyenangi kita. Artinya kita tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi maksud dari tujuan izhad fi ma indan nas ini, janganlah Anda minta-minta sama manusia, maka manusia akan menyenangi Anda. Tetapi kalau kelakuannya, pekerjaannya minta-minta terus, itu kan biasanya orang ini datang mesti minta ini datang mesti dia mau ngutang, tidak disenangi. Ketahuan sudah menjadi cirinya, hobinya itu kalau datang mesti minta, mesti kemudian ngutang, dan kalau ngutang nggak dibayar. Maka ketika ada gelagat-gelagat mau datang ke rumah, kunci dulu rumah. Itu menunjukkan orang nggak senang gitu. Akan tetapi ketika kita merasa tidak butuh dengan manusia dan kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itu, manusia tidak akan menghindar dari kita. Manusia justru akan senang dengan diri kita. Nah, di dalam hadis yang lain oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, ketika Nabi SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an falyas'alillaha bihi." Barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaknya ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayati zamanun yaqra'una al-Qur'an wa yas'aluna an-nasa bihi. Karena nanti akan datang zamannya, kata Nabi. Zaman apa gitu kan? Zaman di mana orang-orang membaca Al-Quran dan meminta dengan Al-Quran itu kepada manusia, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baru mau baca Quran kalau dibayar, baru mau mengajarkan Al-Quran kalau dia dibayar, dan kemudian meminta bayarannya bukan hanya yang sekedar, tapi bayaran yang tinggi. Nah, dalam hal ini jangan disalahartikan terlebih dahulu jamaah sekalian dan juga para pendengar radio Darussalam. Bukan berarti pengajar Al-Quran ini tidak boleh minta upah pengajaran Al-Quran itu sama sekali dalam Islam, nggak boleh. Bukan begitu maknanya. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan seorang pengajar Al-Quran itu meminta upah kalau upahnya itu memang sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang tidak boleh itu apa? Meminta upah dalam rangka untuk bermewah-mewahan dan memperkaya diri. Nah, dalam hal ini memang permasalahan meminta upah karena membaca Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran masih terdapat perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Mazhab Imam Abu Hanifah nggak boleh, karena tapi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan kalau upahnya itu memang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekedar untuk dia bisa membeli makan untuk mencukupi kebutuhan makannya, sekedar untuk bisa membayar sewaan rumahnya misalnya, sekedar untuk bisa menafkahi anak istrinya, itu boleh dia meminta upah dari Al-Quran, dari pengajaran Al-Quran yang demikian. Dan masing-masing ada dalil hadisnya. Akan tetapi saya khawatir kalau disampaikan pada kesempatan ini waktunya tidak cukup. Jadi dua pelajaran yang kita ambil dari hadis Abdullah ibn Abbas ini yang menunai kecintaan Allah dan kecintaan manusia, yaitu yang pertama zuhud, atau kita berpaling dari kenikmatan dunia, maka Allah akan mencintai kita. Dan kemudian yang kedua adalah zuhud, atau berpaling dari kepemilikan orang lain, berpaling dari nikmat yang telah Allah berikan kepada orang-orang, kepada manusia, dan tetap mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada diri kita, maka orang-orang akan menyenangi kita, akan mencintai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang zuhud terhadap dunia ini, yang mampu mengendalikan diri untuk menunda kesenangan dunia
dengan harapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan menganugerahkan kesenangan yang tiada habis-habisnya di akhirat nanti. Kita akhiri tausiah zuhur ini dengan membaca doa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taj'alana ibadaka az-zahidina fid dunya. Allahumma ja'alna 'abdan zahidan. Allahumma ja'alna 'abdan mu'minan zahidan fid dunya ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.